tes kemampuan dasar, berapa lama waktu mengerjakan soal-soal berikut ini? Ada 7 soal ya. 7 soal ini kalau kita sudah punya kemampuan yang bagus di matematika, sebetulnya kurang dari 5 menit selesai. Ada yang 2 menit juga selesai. Ada yang 1 menit selesai. Artinya apa? Kalau kita masih mengerjakan di atas 5 menit, ada yang harus kita perbaiki, ada kemampuan yang harus di-upgrade karena supaya bisa bersaing dengan banyak siswa lain di luar sana. Soal pecahan ini bisa dikerjakan dengan banyak cara. Bisa menyamakan penyebut dengan kali, bisa menyamakan penyebut dengan KPK, atau kalau kita sudah paham konsep pecahan, lihat, satu soal ini bisa dikerjakan dengan sangat mudah dan udah banyak siswa bisa. Sesuai semangat pada kurikulum Merdeka bahwa setiap siswa bisa mengembangkan kemampuan otaknya, konsepnya dipahami, dan siswa bisa berinovasi, berkreasi. Oke, bagaimana cara jawab soal ini dengan mudah? Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kita hitung 20 tambah 20 kurangi 10, 30. 1 dicoret. Tinggal 5 tambah 3, 8, 5 kali 3, 15. Samain sekali lagi penyebut, 15 kali 2, 30. Silang. 1 kali 15, 8 kali 2, 16. Operasinya pengurangan. Ya wis, 16 kurangi 15, 1. Dan selesai. Nah, nggak usah pakai rumus cepat. Ini kalau sudah paham konsep apa itu penyebut, apa itu pembilang, kenapa menyamakan penyebut, kapan dikali, kapan pakai KPK, apa sifat pembilang, apa sifat penyebut. Semua itu akan merangsang siswa untuk berpikir kritis. Ya, siswa akan berinovasi. Oh, bagaimana kalau gini, bagaimana kalau begitu, dan seterusnya. Sehingga nanti setiap ada problematika soal pecahan, siswa bisa menggunakan banyak cara. Dia akan mencari cara yang paling efektif. Disitulah setiap siswa akan berkembang kemampuan belajar matematikanya. Bukan terbatas hanya karena rumus. Ya, tadi kita udah bahas tes kemampuan dasar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tes kemampuan kompetensi siswa-siswi kita untuk kelas 5 ke atas. Oke, ada soal contoh perbandingan nomor 1, ada soal mengurutkan pecahan dari yang paling kecil ke paling besar, dan soal diagram data, diagram lingkaran. Nah, berapa lama siswa mengerjakan soal ini? Ketiga soal tersebut nanti kita akan bahas di pelatihannya. Nah, saya akan ambil lagi satu contoh soal. Bagaimana sih soal mengurutkan pecahan? Dan banyak siswa ketemu soal ini bingung mengerjakannya. Ada yang butuh waktu lama atau harus mencari KPK-nya dulu. Lagi-lagi, belajar matematika itu konsep. Jangan pakai rumus cepat. Karena kalau konsep pecahan udah paham, ini soal mengurutkan akan jadi sangat mudah. Bagaimana cara mengurutkan pecahan? Langkah pertama, tulis 0 pada pembilang. Ya, nanti di kelas dipelajari ya kenapa seperti ini. Jadi cara mengurutkan pecahan itu tinggal tulis 0 aja pembilangnya. Udah itu bagi satu-satu. 10 dibagi 5, 2. 20 dibagi 4, 5. Tuh ketahuan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar dengan mudah. 30 dibagi 5, 70 bagi 10. Nah, untuk 10 bagi 3 kan tidak ada angka yang pas, koma. Tulis aja yang mendekati karena soal ini melatih daya nalar siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Di mana yang paling kecil kan ini? Kita dapat yang paling kecil. Yang paling besar ini, ya tinggal diurutkan aja pecahannya dari 2 sampai ke 7. Ini jawabannya. Nggak nyampe 1 menit pasti selesai. Bayangkan kalau setiap siswa mampu menguasai setiap bab dengan penguasaan konsep problem solving. Setiap masalah soal bisa dijawab dengan mudah. Setiap siswa bisa berinovasi, berkreasi dengan cara apapun, dengan pondasi matematika yang dilakukan riset. Ternyata ada satu bab materi yang jadi pembuka untuk membuka pintu anak malas biar dibuka pintunya, lalu keluar perasaan senang, semangat mau belajar. Ternyata perkalian belasan, 11 kali 18. Nah, kadang ada beberapa siswa ngitung kayak gini udah malas, apalagi perkalian ratusan ya. Lihat nih, ini kali ini. Ya, lihat di atas. Ini pasti udah males. Padahal 3 detik kelar. Paling lama 5 detik, 10 detik selesai. Oke, gimana nanti di pelatihan. Oke, 11 kali 18. Bayangin kalau semudah ini ngitungnya. Makanya metode berhitung ini adalah untuk bikin siswa jadi senang dulu. Bukan masalah ngitung perkaliannya. Minimal siswa senang dulu. Matematika tuh mudah. Nah, itu kunci pertamanya. Oke, kita hitung ya. Contoh. Nah, kita mulai. Cara ngitungnya. Pertama, depannya dulu dikaliin. 1 kali 1. Gampang. Semua siswa langsung bisa. 1 kali 1. 1. Sampai ini kelas. Ya, 1 kelas. Biar rame-rame. Daripada 1-2 murid langsung aja rame-rame. Lalu, hitung belakangnya. Tambah. 1 tambah 8. 9. Ingat sekali lagi, ini metode bukan cuma masalah ngitung perkalian, tapi tujuan utamanya membuka pintu anak malas dulu. Biar mau belajar. Biar seneng sama matematika dulu. Ya. Dan apalagi kalau ini udah bisa, nanti perkalian aljabar SMP yang contoh soalnya kayak gini. Bapak Ibu ngajar cuma 1 menit langsung pintar.
Itulah kenapa kita buat program ini. Terakhir, 1 kali 8, 198 dan selesai. Gampang kan? Nah, saya ulang sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. 1 kali 1, 1 tambah 8, jadi ditambahin dulu, baru dikali belakangnya 1 kali 8, selesai. Coba latihan nih, jaminan berhasil. Oke, ada 4 soal, silakan coba dihitung dulu. 13 kali 13, oh enak, tinggal 1 kali 1, 1. 3 tambah 3 jadi 6. Terakhir dikali lagi, jadi kaliin, tambahin, kaliin. 3 kali 3, 9. Kenapa nggak dari dulu kayak gini? Ini baru perkalian nih, belum belajar pembagian kan? Gimana kalau pembagian lebih gampang dari ini? Wah, tambah happy siswanya. Karena selama ini perkalian udah susah dihafal, perkalian angka besar udah malas duluan, ketemu pembagian nggak bisa, ini nggak bisa, lalu pecahan nggak bisa, lalu desimal nggak bisa. Ujungnya mereka nggak suka matematika karena katanya sulit. Padahal kita bisa bikin mudah sampai matematika SMA. Nggak ada masalah. Kita lanjut. 14 kali 12 tuh cocokin jawabannya. 17 kali 11 187. 1 kali 1 7 tambah 1 7 kali 1. Nah sekarang hitung di luar kepala 13 kali 12. Saya tunggu 5 detik. 1 2 3 4 5 156. Tuh hitung luar kepala. Jawabannya 156. Easy, mudah. Nah, sekarang angkanya tambah besar. Nah, nanti naikin ke ratusan. Lihat, 1 beres. Tambahin, tapi ingat ini berlaku hanya untuk belasan ya. Nanti lebih lengkapnya puluhan, ratusan ya. Kita bahas sampai ribuan, puluhan ribu, pembagian angka miliaran bisa dipelajari di pelatihan. 34 kali 3 12. Nah, ingat nilai tempat 12 itu ada puluhannya. Naikin ke puluhan, naikin ke depan, naikin ke atas. Jadi 7-nya naik 1, 182. Sekarang latihan pas soal. Saya yakin semua bisa. 12 kali 15. Gampang kan? 1 kali 1. Oh 1 pak. 5 tambah 2 7. 5 kali 2 10. Satunya naik ke 7. 180. Sekarang makin cepat. 15 kali 13. 5 detik. 1 2 3 4 5. Berapa? 195. Ya. Nah sekarang sama dengan program Smart Edu Dr. Hendrik ini, apa aja yang akan dipelajari? Pertama, setiap guru, orang tua, siswa, bagaimana mengatasi anak malas jadi rajin, semangat belajar. Lalu skill metode berhitung cepat. Zaman udah canggih. Kalau murid kita berhitungnya ketinggalan, bukan berarti tidak pintar, tapi persaingannya kalah. Lalu secara psikologi kok saya tidak bisa secepat yang lain. Makanya penting kemampuan berhitung cepat, bukan rumus cepat. Hati-hati, salah. Lanjut, matematika SD SMP jadi super mudah ya. Dikuasai hitungan menit. Menghafal, nah ini skill kemampuan di atas rata-rata lagi. Satu lagi, menghafal cepat, bisa sekali baca. Apalagi di program nanti pelatihan, sampai ketemu kita akan ajarin cara menghafalkan Al-Quran. Oke, peningkatan kemampuan belajar terbukti langsung di pelatihan. Jadi tidak pakai lama, di pelatihan langsung kita buktiin hasilnya. Iya, bagaimana sekarang kalau menghitungnya angkanya besar-besar seperti ini. 22 kali 13, perkalian ratusan, sampai puluhan ribu, kuadrat. Gak usah khawatir, semua ini dalam 1 hari bisa dikuasai seluruh siswa. Sehingga kalau masih penasaran, kita lanjutkan sedikit lagi pelatihan. Contoh pembagian 9. Bayangkan kalau pembagian semudah ini. Ya. Kalau pembagian 9, saya bagi 2 di bawah 100, di atas 100. Kalau di bawah 100, 54 bagi 9, 72 bagi 9. Cukup tambah 1 aja angka yang di depan. 54 depannya 5, tambah 1 jadi 6. Tuh. 72 dibagi 9, 7 di depan tambah 1. Oh ini siswa senyum-senyum. Tambah 1, tinggal tambah 1 dan selesai. Ini siswa sehari juga bisa. Oke. Ya, nanti di pelatihan bukan cuma perkalian dasar, kamu akan juga belajar pelatihan yang angkanya besar-besar, contoh seperti ini. Dan ini sangat mudah, kamu bisa pelajari nanti di pelatihan secara lengkap. Ya, satu lagi saya akan ajarkan bagaimana mudahnya mengerjakan soal pembagian 5. Sudah anak kelas 6, jangan sampai anak kelas 6 kali bagi masih nggak bisa, karena masih banyak materi yang harus dipelajari. Tapi nggak usah khawatir, semua itu bisa dipelajari mudah di Smart Edu. Oke, contoh. Tetap terbaik belajar pembagian harus hafal perkalian dulu. Tapi, nah tetap, kalaupun belum hafal, pembagian tetap bisa dipelajarin ya. Nanti menghafal perkaliannya sambil jalan. Nah itulah kenapa nanti di pelatihannya saya akan ajarkan ke seluruh orang tua dan guru bagaimana supaya anak-anak bisa perkalian tanpa pakai jari lagi ya. Bagaimana cara menghafalnya, ada metodenya. Oke, kita lanjut dulu, balik lagi ke materi sosialisasi kita. Cara menghitung pembagian 5 tuh gampang. Lihat depannya aja. Kali 2, beres. Seperti itu Pak, ya segampang itu. 4 kali 2 berapa? 8, selesai. Nah,
kalau belakangnya 0. Karena kalau pembagian 5 tuh kalau nggak 0 pasti 5 belakangnya. Kalau 5 ini jangan langsung jawab, tapi nanti tambah 1. Jadi depannya tetap kali 2 jadi 6, lalu tambah 1 baru dapat jawabannya. Tuh bedanya cuma gitu aja, tapi tetap mudah. Ini langsung paham semua soal. Oke, 65 bagi 5 berarti nanti tambah 1 ya. 6-nya kali 2 dulu, 12 tambah 1, 13, selesai. 70, kalau 0 nggak usah tambah 1 langsung. Oke, 3840 bagi 5, 0 nggak usah dihitung, kali 2 aja. Ini kali 2, ini udah cepet nih. Ini kali 2, 16, satunya naikin. Ini kali 2, 8, jadi 768. Selesai. Nah, bagaimana pembagian lainnya? Nanti ikuti pelatihan ya. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Misalkan contoh menghitung desimal ya. Karena beberapa keluhan siswa banyak yang masih susah mengubah pecahan jadi desimal. Padahal segampang ini. 62 per 5. Kadang kita harus ubah ke pecahan biasa dulu dengan mengalihkan 6 kali 5 tambah 2. Nggak usah. 6-nya pindahin, tinggal kita pembatas antara angka dan pecahannya ubah jadi koma. Nah, pembilangnya tambah 0, baru bagi 5. 20 bagi 5 adalah 4, dan gampang tuh. Ya, berarti yang bawah juga saya yakin semua orang bisa. Coba hitung di luar kepala. Ya, pasti 5,30 bagi 6, 5,5. 15 1 per 5, berarti 15, tambah 0, angka satunya 10 bagi 5, 2, 15,2. Nah, bagaimana kalau pecahannya angkanya ribet, angkanya sulit? Misalnya pembaginya bisa sampai per 25, per 125, atau per 1000, atau kelipatan 10. Semua akan dipelajari di program pelatihan Smart Edu. Dan ini tidak butuh waktu lama. Wah, masih ada promo lagi. Untuk semua peserta, gratis 3 e-book terbaru Smart Edu. Yang pertama, e-book bahasa Inggris. Yang kedua, e-book matematika dasar. Nah ini ya, 1 video book Smart Edu matematika dasar dapat 6 e-book tipenya video book. Jadi penjelasannya semua udah by video. Jadi siswa enak belajarnya. Ya, artinya orang tua juga dapat. No, kalau mau dapat e-booknya sendiri yang matdasnya aja bayarnya 55.000. Ya, walaupun ada promo 30.000, tapi enggak usah bayar, gratis. E-book matdasnya akan dapat gratis. Jadi setelah pelatihan seminar di rumah pun ada dapat e-book buat dipelajari lagi. Jadi lengkap. Materinya lihat ini. Ya, di sebelah. Ada perkalian dasar, perkalian angka besar, perkalian kuadrat, pembagian, operasi desimal, dasar pecahan, skill berhitung cepat, semua materi. Bagaimana menghitung akar pangkat 3? Belajarnya cuma 2 menit. Ngitungnya cuma 3 detik menggunakan konstanta Dr. Hendrik. Ini spesial khusus yang nonton video ini yang masih penasaran tentang bagaimana matematika jadi mudah. Ya, terakhir kita akan bahas gimana menguasai akar pangkat 3 dengan mudah dan cepat. Untuk seluruh siswa silakan praktekkan di sekolah dengan metode konstanta Dr. Hendrik. Konstanta Dr. Hendrik itu cukup hafalin angka 2 dan 3 saja ya. Karena angka yang lainnya akan keluar sendiri di otak. Contoh, kalau 2 mau jadi 10 kan harus temannya 8. Kalau 3 ya temannya 7. Makanya namanya grup 10. Jadi 2, 3, 8, 7 itu grup 10. Yang dihafalin 2 dan 3 aja. 8, 7 keluar sendiri. Sisa angka yang nggak masuk grup 10, 1, 4, 5, 6, 9, dan 0, saya sebutnya grup tetap ya. Nah, gimana cara pakainya? Perhatiin baik-baik. Ini sangat-sangat mudah ya. Contoh nomor 1. Langkah pertama ngitung akar pangkat 3 itu coret ratusan dan puluhan. Jadi 2 angka ini kita coret. Kalau cuma 1 ya 1 aja. Tuh. Lihat belakangnya. Angka 2 itu lihat konstanta. 2 tuh konstanta tetap atau 10. Ternyata grup 10. Jadi cara jawabnya tulis 10. 10 kurangi 2 dikurang. Jawabannya 8. Selesai. Gampang ya. Nomor 2, 3. 3 itu adalah grup 10 juga ya. Tulis 10 aja. 10 kurangi 3, 7. Beres. Gampang nih, siswa senang banget nih. Belakangnya kasih nanti tinggal belajar konsep apa itu akar pangkat 3 ya, apa itu kuadrat pangkat 3 gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang belakangnya 9. 9 tuh di bawah, grup tetap. Jadi jangan dirubah, tetap 9. 4 masih grup tetap. 5 masih grup tetap, dan selesai. Bagaimana menjawab soal yang di samping yang angkanya besar ini? Nggak usah khawatir, di pelatihan kamu akan mempelajari secara lengkap dan ini sangat mudah. Bayangkan, boom, semua pelajaran tiba-tiba tidak ada lagi matematika yang sulit, semuanya jadi serba mudah. Insya Allah semua murid pasti senang belajar. Siapa? Isnain Farhan Ibrahim. Dari sekolah mana? SMP Negeri 1 Tibawa. Oke, tadi lihat pelatihannya gimana? Ya, pelatihannya kayak gimana ya? Cara hitungnya cepat, bisa menjawab, kalau bisa lagi waktunya ditambah lagi karena tadi itu sangat cepat sekali. Saya merasa senang agar mungkin bisa memudahkan kita untuk menjawab soal-soal ujian yang akan datang nanti. Oke.
Buat yang teman-teman belum ikut gimana? Sangat rugi karena hitung cepat matematika itu sangat diperlukan, apalagi waktu ujian hanya 120 menit. Aduh, rugi. Oke. Kapan mau ikut lagi? Kalau ada bisa secepatnya mungkin saya ikut lagi. Oke, sekian pelatihan seminar hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang diambil. Hubungi yang ngasih rekomen video ini untuk nanti bisa mendapatkan pelatihan lengkap Smart Edu.